Audio Jungle. Why you gotta hug me like that every time you see me? Why you always making me laugh? Swear you're catching feelings. I love you from the start, so it breaks my heart when you say I'm just a friend to you. 'Cause friends don't do the things we do. Everybody know you love me too. Trying to be careful with the word I use. I say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend to you. When there's other people around who never wanna kiss me, you tell me it's too late to hang out, and you say you miss me. I love you from the start, so it breaks my heart when you say I'm just a friend to you. 'Cause friends don't do the things we do. Everybody knew you love me too. Trying to be careful with the word I use. Say it 'cause I'm dying to. So much more than just a friend to you. Halo teman serasa, kita kembali lagi di Ruang Tengah Podcast. Jadi kali ini podcastnya kita akan spesial Hari Kesehatan Nasional, yaitu bertemakan COVID-19, vaksin, dan Gen Z. Nah, jadi kali ini podcast kita ini spesial. Kita mengundang tamu spesial. Jadi beliau ini adalah Direktur Utama PT Papros Tbk, yaitu perusahaan anak dari BUMN. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu direktur utama yang cukup tergolong muda. Beliau lahir di Kediri pada bulan Juni tahun 1976. Beliau ini lulusan S1 UGM, yaitu jurusan farmasi. Lalu beliau melanjutkan studinya di S2 di Universitas Jakarta, jurusan manajemen. Jadi beliau ini sudah cukup lama di bidang farmasi, dan kali ini beliau sudah menjadi Direktur Utama PT Papros di usia 44 tahun. Nah, penasaran siapa? Mari kita sambut Om Hadi Kardoko. Semangat pagi, Mas. Oh, pagi ya. Kita selalu semangat pagi ya, Om. Semangat pagi. Semangat pagi walaupun udah sore gini ya, Iya, Om. betul. Jadi gimana, Om? Baik, Om? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Oke, Om. Kali ini kita ada di acara podcast Ruang Tengah, Om. Oke. Jadi kali ini podcast ini diselenggarakan oleh Student Council, Om. Jadi Student Council tuh bahasa Inggrisnya OSIS. Itu kalau di SOH disebutnya SC, Om. Jadi kali ini podcast kita bertemakan tadi, Om, COVID-19, vaksin, dan Gen Z gitu, Om. Jadi teman-teman, sekilas tentang Hari Kesehatan Nasional. Jadi Hari Kesehatan ini, teman-teman, awalnya itu ketika tahun 1950-an. Ketika itu Indonesia sedang dilanda oleh penyakit malaria, dan ketika itu Indonesia jumlah kematiannya itu mencapai ratusan ribu orang ketika itu pada tahun 1950. Lalu akhirnya ketika itu WHO dan Indonesia bekerja sama untuk membasmi. Jadi gimana caranya tahun 1970 itu Indonesia tuh bebas malaria gitu. Dan pada tahun 1964 waktu itu Indonesia berhasil menyemprotkan obat DDT. Nah, obat itu berhasil menyelamatkan 63 juta masyarakat Indonesia dari penyakit malaria. Dan itulah awal dari Hari Kesehatan Dunia. Seperti itu ya, Om ya? Iya, betul. Itu oke, Om. Jadi kita kembali lagi, Om ya. Gimana kabar, Om? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Macet, Om, tadi? Iya, lumayan. Ternyata macet juga ya. Iya, Om. Iya. Apalagi kalau sore gini, Om, jam kerja, Om. Betul. Berarti dari kantor ya, Om ya? Langsung tadi dari kantor kebetulan ada hujan, tapi buat adik-adik Alhamdulillah. Terima kasih, Om. Om Hadi ini menyempatkan sekali di sela-sela kesibukan beliau
untuk hadir di podcast kita untuk berbagi ya Om ya. Ya. Kalau boleh tahu kantornya di mana Om itu? Kantornya di Kuningan. Di Kuningan di Jakarta. Kuningan, di Mega Kuningan. Oh, dari Kuningan Jakarta ke Kranggan. Makasih banyak Om. Sama-sama. Oke Om, kalau boleh tahu nih Om, aktivitas sehari-hari Om pas kalau sebelum pandemi nih Om, itu ngapain aja Om? Ya kalau sebelum pandemi kan sebelum jadi di root otomatis ke kantor, kesibukan sebagai pekerja di kantor lah, itu yang pasti kan gitu. Selain di kantor itu kan cukup banyak. Kebetulan sebelum sebagai di root PT Papros saya diamanahin untuk menjadi General Manager Transformation. Jadi yang menggawangi transformasi yang ada di PT Kimia Farma secara grup. Oh, oke. Berarti baru diangkat jadi direktur utama ya Om? Iya, baru diangkat per Juni 25, tepatnya sih 24 Juni 2020 kemarin. Oke Om, kalau misalkan pandemi gini nih Om, kira-kira kegiatannya ada yang berubah nggak sih Om? Kalau kegiatan pasti ada perubahan karena dengan adanya pandemi ini kita bekerjanya istilahnya di era new normal. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi aktivitas sih tetap lengkapi dengan apa? Protokol kesehatan pastinya. Gitu. Kayak sekarang kita berinteraksi ini kan pakai masker gitu. Kenapa saya pakai masker? Karena saya ingin melindungi Anda. Kan konsepnya seperti itu. Kalau saya buka, karena saya aktivitas di luar saya cukup banyak gitu ya. Kalau saya buka masker, maka saya tidak melindungi Anda. Yang konsepnya adalah bagaimana kita saling melindungi. Itu yang terjadi konsepnya. Berarti kalau misalkan setelah jadi dirut ini semakin sibuk ya Om ya? Ya pastinya, karena kan punya tanggung jawab bagaimana membawa perusahaan ini untuk bisa lebih berkembang. Itu yang menjadi concern kita kan gitu. Om Hadi, berarti Om Hadi ini udah bergelut di dunia farmasi ini udah berapa tahun nanti Om kira-kira? Kalau di dunia farmasi saya sudah cukup lama, pastinya sejak lulus kan saya sudah di farmasi. Memang kalau dari sisi pengalaman saya dulu pertama masuk itu pernah di konsultan di farmasi juga gitu. Cuman hitungan bulan lah gitu. Kemudian saya masuk ke Kimia Farma. Di Kimia Farma itu diawali dari Kimia Farma Apotek saya dulu. Jadi masuk di Kimia Farma Apotek, terus kemudian masuk ke industri. Kebetulan saya langsung dari Semarang. Kemudian langsung ke Jakarta. Di Jakarta saya sudah berpindah-pindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi mulai dari pengembangan produk, saya dulu pernah di teknologi formulasi, pernah penanggung jawab QC, pernah penanggung jawab QA, pernah menjadi plan kepala pabrik yang ada di Watudakon yang bergerak tidak hanya di farmasi tetapi juga di pertambangan yodium. Terus kemudian saya menjadi GM General Manager untuk manufaktur yang membawai seluruh pabrik yang ada di Kimia Farma. Terus kemudian pindah lagi menjadi General Manager Transformation untuk Kimia Farma Group, menggawangi untuk transformasi yang ada di Kimia Farma Group. Terus kemudian baru menjadi dirut ini. Berarti cukup panjang sih sebenarnya. Dari bawah ya kira-kira. Ya benar-benar ya, dari bawah, betul. Dari bawah banget hingga sekarang udah di atas gitu ya Om ya. Nah Om, kenapa sih Om bisa mencintai dunia farmasi itu kenapa Om? Ya, kalau histori kenapa dulu farmasi, sebenarnya saya cita-cita nggak di farmasi, Mas. Cita-citanya apa berarti? Dulu kan zaman dulu itu waktu masuk perguruan tinggi itu ada tes namanya UMPTN gitu ya. Pilihan pertama saya itu bukan farmasi sebenarnya, tapi teknik elektro. Farmasi itu nomor 2, tetapi tetap apapun itu ketika kita sudah masuk kita harus mencintainya gitu. Karena dengan kita mencintai sesuatu yang sudah kita gariskan, insya Allah itu akan menjadi pemicu untuk bisa mencapainya. Dan itu bisa terbukti karena bagaimanapun dalam kita menentukan itu harus ada goal yang kita setting gitu. Jadi harus ada tujuan gitu. Itu yang terpenting. Oke. Om, bisa ceritain nggak nih Om? Itu Om riwayat pendidikannya itu gimana hingga kenapa sekarang bisa mencintai dunia farmasi? Ya, kalau secara pendidikan tadi sudah jelas ya, pilihan farmasi itu pilihan kedua. Memang dulu secara histori kalau Masnya tahu itu semester 1 itu termasuk saya shock gitu kan. Dulu waktu kuliah tuh semester 1 shock gitu. IP saya termasuk rendah lah gitu kan. Tapi saya berpikir kembali, tujuan saya bagaimana saya bisa cepat lulus dan menjadi yang terbaik buat keluarga. Kan kebetulan saya anak pertama, jadi pemicunya adalah bagaimana saya bisa cepat lulus dan memberikan
istilahnya yang terbaik buat keluarga gitu ya. Nah, sampai kenapa menyintai farmasi, flashback dari hal itu gitu. Karena saya dari desa, Mas. Kebetulan saya dari orang yang di desa, secara pendidikan orang tua sebenarnya dalam tanda kutip SD aja nggak lulus sebenarnya orang tua saya itu gitu. Tapi ada semangat buat kita untuk bagaimana mengejar sebuah cita-cita dari seorang yang dari desa lari ke Jogja waktu itu di UGM. Saya benar-benar SMA pun mungkin nggak semewah teman-teman ini gitu. SMA saya itu SMA yang di desa, SMA negeri tetapi di desa, bukan di kota Kediri. Saya kebetulan dari Kediri. Nah, pada saat saya sudah kuliah semester 1 ukur juga blok, tapi saya pikirkan kalau saya begini terus saya akan menyusahkan orang tua. Tujuan saya adalah bagaimana saya membahagiakan orang tua dan tujuan saya tercapai. Dari situlah saya semangat. Saya menetapkan tujuan. Tujuan saya apa? 4 tahun, maksimal 4 tahun saya harus sudah lulus S1. Terus kemudian tambah 1 tahun maksimal saya harus sudah lulus apoteker. Jadi di UGM, alhamdulillah saya lulus S1 kurang dari 4 tahun secara hitungan. Nah itu bisa capai gitu. Dan saya lulus dengan IP yang insya Allah di atas 3 lah. Walaupun di semester 1 saya terseok-seok gitu. Tapi karena kita harus menetapkan tujuan itu gitu. Nah kemudian perjalanannya saya apoteker juga langsung melanjutkan apoteker di UGM juga 1 tahun. Terus kemudian saya bekerja mulai dari nol tadi yang saya ceritakan, benar-benar pernah dari konsultan, terus pernah jadi pendamping di apotek di Kimia Farma juga, tapi di Semarang. Terus saya pindah ke Jakarta, mulai dari nol juga, dari staf dari pengembangan produk dan seterusnya tadi yang sudah saya ceritakan di awal. Dan akhirnya di sela-sela saya di waktu itu sebagai penanggung jawab quality assurance di Plan Jakarta, di pabrik salah satu pabrik yang cukup besar di Kimia Farma, saya melanjutkan S2. Nah, kenapa saya melanjutkan S2 gitu kan pertanyaannya kan gitu. Saya kalau untuk kefarmasian saya rasa sudah cukup. Yang saya butuhkan adalah tambahan manajerial. Bener. Nah, karena dalam suatu pekerjaan yang kita butuhkan kadang manajerial itu penting gitu. Manajemen ya. Manajemen itu penting dan saya kebetulan ngambilnya manajemen strategik. Yang menurut orang jadi momok lah gitu. Karena kebetulan saya dalam satu waktu itu cukup banyak lah teman saya yang tidak sampai lulus. Itu kenapa momok Pak? Apakah gara-gara susah atau bagaimana? Memang di strategik itu cukup dia gabungan dari berbagai ilmu Mas. Jadi kalau ngambil manajemen strategik itu pasti dapat manajemen SDM, dapat manajemen keuangan, dapat manajemen pemasaran. Jadi menggabungkan itu menjadi manajemen strategik karena biasanya untuk ilmu-ilmu strategiknya gitu. Oh, berarti lumayan banyak juga ya Om? Iya, betul. Oke, berarti Om tuh dulu pas istilah waktu di UGM tuh pas S1, pas semester pertama tuh kayak apa ya? Mungkin ngerasa nggak salah jurusan gitu ya Om ya? Iya, seperti itu. Karena kan memang pilihan kedua ya waktu itu ya. Karena cukup shock itu. Pilihan pertamanya teknik elektro, kelemparnya di pilihan kedua gitu, farmasi gitu kan. Tapi semester 1 shock, tetapi setelah itu kan kita harus bangkit kan saya bilang tadi. Harus tetap realistik ya. Harus realistik dan kita harus tetapkan tujuan yang penting gitu. Yang tujuan itu yang kita coba capai gitu. Oke, teman-teman, itu salah satu yang tadi kita belajar dari Om Hadi. Walaupun ngerasa salah jurusan ya Om ya, tetap realistik, tetap pikirannya tuh bisa membahagiakan orang tua gitu ya Om. Betul, ya. betul. Dan alhamdulillah Om Hadi ini bisa lulus di bawah 4 tahun ya Om ya. Kurang dari 4 tahun. Dengan IPK yang cukup bagus juga ya Om ya. Di atas 3 lah. Oke, itu teman-teman yang bisa kita dapatkan dari Om Hadi. Oke Om, jadi kita beralih ke COVID nih Om. Iya. Om, COVID itu berbahaya nggak sih Om? Dan saya ngeliat sekarang tuh banyak fenomena orang itu nggak percaya dengan COVID Om. Itu komentar Om itu terhadap orang-orang seperti itu gimana Om? Iya. Mungkin dia belum pernah mendapatkan informasi yang clear terkait COVID, bisa jadi seperti itu, atau terpengaruh terkait dengan di media-media yang banyak sekali bahwa COVID itu konspirasi gitu kan ya, COVID itu konspirasi. Ya, benar. Tapi realitanya COVID itu ada gitu. Nah, kenapa kita harus ada yang namanya protokol kesehatan itu dalam rangka itu gitu? Karena sampai sekarang obat untuk COVID itu belum ada sebenarnya.
Nah, obat-obat yang ada itu apa? Lebih ke arah bagaimana untuk mentreatment supaya nggak terjadi keparahan yang lebih, kan gitu. Nah, yang nantinya akan ada apa? Sebenarnya kita menunggu masalah vaksin, dan pemerintah sekarang lagi mengencarkan bagaimana percepatan vaksin, bekerja sama dengan beberapa industri, terutama di BUMN, terutama di Bio Farma itu gitu. Ya, mungkin udah denger ya yang itu ya. Bener. Berarti apa namanya istilahnya bagi yang nggak percaya itu berarti gimana tuh Om? Kita harus kasih Ya kalau bisa kita yang tahu memberikan informasi yang benar gitu kan, supaya mereka juga, karena gini, ketika dia tidak percaya terus kemudian dia berinteraksi dengan orang lain, karena nggak percaya kan nggak pernah pakai masker, nggak pernah pakai protokol kesehatan, padahal dia bisa jadi sebagai orang yang tidak bergejala tetapi sebenarnya dia positif gitu kan, bisa jadi seperti itu. Impactnya apa? Impactnya akan menularkan kepada orang lain. Nah itu yang cukup berbahaya sebenarnya gitu. Makanya kenapa pemerintah gencar sekarang kan dengan pemakaian masker yang kayak gitu-gitu dimanapun, terus jaga jarak, itu dalam rangka itu sebenarnya gitu. Berarti kalau corona ini karakter virusnya itu berbahaya gitu Om? Ya, yang pasti Ganas gitu Om? Karakter virus dari corona, masalah keganasan itu sudah aspek medis ya. Yang pasti sih gini, kalau bicara coronavirus, kita sudah tahulah beberapa historical dari tingkat kejadian yang ada. Itu kan ada yang meninggal gara-gara itu kan gitu. Artinya memang kita anggap berbahaya, saya rasa juga berbahaya. Kenapa? Karena ini menjadi concern seluruh dunia, kan gitu ya, di seluruh dunia. Dan impactnya luar biasa loh. Impactnya luar biasa, tidak hanya dari sisi untuk kehidupan sosial kita, tetapi dalam perekonomian di suatu negara itu juga berimpact cukup signifikan COVID ini gitu. Kok bisa, kenapa virusnya tuh kenapa bisa sangat berbahaya gitu sih Om? Itu kenapa kira-kira? Ya, kenapa virusnya sangat bisa berbahaya gitu? Karena dia, pertama kita kena, dia bisa menularkan ke orang lain kan gitu ya, menularkan. Terus kemudian orang yang terkena itu kan kalau kita lihat dari beberapa literatur yang ada itu berdampak terhadap apa? Kegagalan bernafas orang itu kalau sampai terjadi keparahan kan gitu. Paru-paru ya Om? Iya betul, itu yang diserang seperti itu. Okay. Berarti apa pandemi ini COVID ini cukup berbahaya ya Om ya? Iya betul. Dan kalau kita ngomong COVID Om, orang tuh banyak bertanya ini kapan sih selesainya Om? Kira-kira kapan nih Om selesainya? Cukup berbahaya, tetapi konteksnya gini, kita bahaya itu tergantung bagaimana kita mensikapi. Ketika kita melakukan sesuai dengan protokol-protokol kesehatan, itu insya Allah kita akan bisa terhindar dari situ kan gitu. Kalau kita sudah bicara mindset kita berbahaya, itu akan berbahaya juga buat kita gitu. Kenapa? Kalau udah mindset itu kita akan jadi ketakutan kan gitu. Nah itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kita nggak usah terlalu takut. Karena ketika kita terlalu takut, maka akan terstimulasi dalam pikiran bawah sadar kita itu kita takut gitu kan. Maka tingkat kekebalan kita bisa menurun. Itu yang jadi masalah gitu. Malah nanti kalau ada kita agak kuat, kita bisa meningkat. Itu sih sebagai gambaran seperti itu gitu. Kalau kata Pak Jokowi itu ini ya Pak, apa berdamai dengan corona. Ya gitu. Itu kita yang harus terpenting berdamai. Itu, gitu. Artinya jangan ditakutin. Memang dia kalau seperti itu akan berdampak. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa seperti sebelum COVID, tetapi pada saat COVID kita harus menata kehidupan kita lagi dengan protokol-protokol yang lebih baik. Itu aja sih sebenarnya. Oke, teman-teman. Jadi jangan takut intinya gitu. Iya. Berarti kita harus istilahnya berdamai dengan corona. Yang penting kita mindsetnya jangan takut banget ya Om ya. Karena kalau takut itu otomatis antibodi kita bakal menurun ya Om. Jadi kita harus tetap nggak boleh takut dengan corona, tapi di sisi lain kita juga harus tetap ikhtiar ya Om ya, untuk menjaga jarak, memakai masker dan protokol kesehatan lainnya. Oke Om. Dan optimis bahwa ini akan segera berlalu. Iya, amin. Kita harus itu ya, doa semua. Oke Om. Tadi kita sedikit ngomong tentang vaksin ya Om. Iya. Kalau perkembang vaksin gimana Om perkembangannya? Ya, saya mungkin kalau vaksin sih gambaran secara detail saya tidak mengikuti secara letter, tetapi gini, kalau kita bicara vaksin itu kalau secara penelitian pengembangan produk itu paling cepat sebenarnya itu 5 tahun. Tetapi pada masa outbreak seperti ini gitu kan, ini masa pandemi, masa khusus gitu,
maka bisa dipercepat menjadi 18 bulan. Itu ada jurnalnya. Dan kebetulan saya baru baca terkait hal itu gitu. Nah, perkembangannya seperti apa? Yang pasti sekarang kita sudah tahulah di media-media seperti apa, tapi saya bukan kapasitas untuk menyampaikan. Sudah ada beberapa kerjasama yang di media kita sudah tahu, Bio Farma sudah kerjasama gitu kan. Terus ada beberapa industri lain, Kimia Farma juga sudah bekerja sama dengan vaksin dari negara lain. Terus kemudian Indo Farma juga, Kalbe juga, itu di media saya rasa sudah ada semua sih gitu. Oke, berarti itu yang pemerintah sekarang sedang lakukan itu sedang mencari vaksin gitu Om? Ya. Sedang gimana? Sedang membuat atau saya rasa sih yang pasti ada gini. Saya tidak bicara mengenai bagaimana ini ya, yang pasti pemerintah sedang berusaha bagaimana proses vaksin ini bisa segera dilakukan, kan gitu. Dan di media-media sudah disampaikan, kalau nggak salah terakhir saya baca di Detik gitu kan, disampaikan bahwa nanti akan ada proses kalau nggak salah vaksinasi di Januari minggu ketiga kalau nggak salah, Desember ya kalau nggak salah ya, di media itu kan gitu ya. Itulah upaya pemerintah, saya rasa sih itu adalah upaya pemerintah. Berarti kalau misalkan pemerintah sudah bilang seperti itu nih Om, Desember berarti sudah ditemukan begitu Om? Yang pasti vaksin selama ini kan sebenarnya sudah ada, cuman vaksin itu masih di fase pengujian. Iya, fase pengujian di fase 3 gitu kan. Fase 3 itu adalah fase uji yang dilakukan, dicobakan untuk memastikan bahwa tingkat keamanannya. Nanti setelah itu baru akan dievaluasi, baru mendapatkan izin dari Badan POM, setelah itu baru bisa dilakukan. Itu sih gambaran normal untuk ininya secara itu. Oke, berarti Om kira-kira kalau perkiraan Om, ini vaksin ini bisa digunakan secara massal tuh kapan sih? Dan apakah kalau misalkan vaksin udah ada itu, kita itu bisa beraktivitas normal lagi gitu, kayak tanpa masker atau tanpa jaga jarak gitu? Ya, yang saya tahu ya, kalau vaksin itu adalah satu-satunya harapan, gitu kan, saat ini gitu. Kenapa dengan kita nih divaksin itu, insya Allah konsep vaksin itu kan sebenarnya menumbuhkan kekebalan di dalam tubuh kita kan gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Nah nanti kalau kekebalan tubuh kita sudah terjaga, insya Allah bukan berarti ini kalau kekebalan tubuh kita sudah terjaga, insya Allah kita akan lebih tahan terhadap itu aja penyakit itu. Itu konsepnya seperti itu konsep vaksin. Oh, berarti kalau nggak salah nanti kalau ada vaksin ada obat lagi gitu ya Om ya? Apa beda Om? Kalau obat pasti kan ada yang mengembangkan gitu. Ada, cuman kan sampai sekarang kan masih belum ditemukan secara obat yang pastinya kan belum gitu kan. Lebih ke arah ini bisa untuk treatment COVID seperti itu. Yang saya pahami seperti itu. Oke Om. Berarti tadi kita udah ngebahas COVID. Nah, berarti kita balik lagi nih Om. Om kan bekerja di Papros ya Om, di PT Papros nih Om. Salah satu produk unggulan PT Papros ini kan adalah Antimo ya Om. Iya betul. Antimo. Dan saya jujur pribadi itu saya tuh nggak tahu Antimo apa Om. Saya baru tahu pas ayah saya itu udah bekerja di Papros gitu ya Om. Dan di Gen Z ini tingkat familiar terhadap Antimo itu masih dikit Om gitu. Maybe bisa dijelasin Om, Antimo itu apa ke teman-teman kita? Ya, Antimo itu adalah membantu kita ketika dalam perjalanan itu supaya tidak mabuk sebenarnya. Kan Antimo itu anti untuk mabuk gitu kan sebenarnya gitu. Kepanjangannya itu anti mabuk. Itu identiknya ke situ gitu. Nah, makanya ketika di pandemi COVID ini untuk PT Papros, kenapa Antimo kita cukup turun gitu kan? Karena apa? Karena nggak ada perjalanan Mas. Benar. Iya kan, orang tuh ada diem di rumah gitu kan, nggak ada perjalanan, wisata sudah mulai berkurang masa pandemi. Nah, kita harapkan nanti kemarin kan sudah mulai ada mudik-mudik tuh yang kemarin gitu. Nah itu sudah mulai ada meningkat karena kan istilahnya teman perjalanan Anda lah kan gitu. Slogannya gitu. Slogannya kan itu ya. Oke, berarti selain Antimo nih apa Om? Produk unggulan Papros itu apa sih Om? Kita sebenarnya punya beberapa produk unggulan Mas selain Antimo. Kita punya vitamin, multivitamin. Multivitamin kita itu ada yang namanya Besefort. Saya pernah minum. Besefort itu adalah multivitamin dengan vitamin C dosis tinggi dikombinasi dengan vitamin B dan juga vitamin E
Nah, kadang kan di era COVID itu banyak vitamin itu kan ada vitamin C sendiri minum gitu. Iya. Terus nanti vitamin E-nya sendiri gitu. Kalau ini kita sudah gabungin gitu. Jadi lebih praktis. Sekali minum kita dapat vitamin C dosis tingginya plus vitamin E-nya gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman salah satu produk unggulan Patepa Plus ya Om. betul. Ada Antimo. Teman-teman kalau mabuk di mobil atau di bis bisa beli Antimo ya Om ya. Iya, untuk Dan Antimo. vitamin B-Support ya Om ya. Iya, B-Support itu kalau untuk daya tahan tubuh silahkan itu B-Support itu cukup baik untuk daya tahan tubuh kita selama masa pandemi ini karena kan kita butuh tubuh kita selalu fit ya. Nah, itu. Oke. Om Hadi, kita sekarang ngomongin Gen Z nih Om. Ya. Di umur Om Hadi yang tergolong muda nih Om, 44 tahun nih Om. Apa sih Om rahasianya itu agar bisa sukses di usia muda tuh apa Om? Ya, yang pasti sih ketika di usia muda itu banyak orang kan harus mampu menetapkan tujuan dulu kan gitu. Tujuannya mau seperti apa? Terus kemudian kita harus ketika punya tujuan itu untuk mencapai ke sana kan tidak segampang langsung dapat gitu kan. Iya. Kita harus tetapkan yang namanya tujuan-tujuan antara. Ya, yang pasti gitu kan. Tujuan Kalau apa Om? Antara? Tujuan-tujuan antara. Oh. Ya seperti gini. Ketika kita mau naik gunung, ketika lihat dari bawah melihat gunung di atas gitu, ada anak tangga menuju gunung gitu kan, wah jauh tinggi banget ya. Benar. Tetapi tujuan kita itu seperti di puncak gunung itu gitu. Oh. Tetapi tahapan step tangga itulah tujuan-tujuan antara kita. Kita harus menapaki satu demi satu dan itu harus kita continue gitu. Itu yang terpenting. Oke. Berarti kita dari muda ini ya Om, apalagi di SMA kita harus sudah nyiapin tujuan ya Om ya. Betul. Kita mau di mana, kuliah di mana, segala macam ya Om ya. Agar nanti ketika kita mau ke puncak gunung itu kita bisa dari tujuan-tujuan antara itu ya Om. Betul. Tujuan antaranya kan harus ada. Kita menetapkan ketika kita mau tujuannya misalkan saya akan kuliah misalkan di mana di ITB atau di UGM. Apa yang saya lakukan supaya bisa mencapai ke sana? Terus tujuan apa? Nah, itu kan pasti sudah di planning dari sekarang kan gitu. Nggak mungkin tiba-tiba begitu lulus saya tanpa planning saya mau ke ITB, saya mau ke ini. Gimana mau caranya kan gitu. Iya, benar. Ya, itu yang seperti itu gitu. Oke. Nah, berarti apa sih Om? Kunci kesuksesan Om Hadi itu apa sih? Kunci kesuksesan kita harus bekerja dengan, kalau saya sih sungguh-sungguh, yang terpenting itu. Sungguh-sungguh. Apapun yang kita tekunin harus kita sungguh-sungguh menekuninya. Kalau tidak ya sama aja, nggak ada artinya. Sungguh-sungguh ya Om ya. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Om sendiri punya prinsip nggak Om kalau misalkan hidup itu? Ada prinsipnya nggak Om? Ya pasti ada prinsipnya. Prinsipnya kita harus mampu capai apa yang menjadi tujuan kita. Nah, memang untuk mencapai itu banyak jalan gitu kan, tetapi jalan itu harus kita tentukan dari awal. Itu yang terpenting. Tapi jangan menyerah ketika kita yang namanya jalan itu kan menuju tertentu itu kan pasti ada hambatan-hambatan misalkan. Contoh lah misalkan kita mau menuju ke seberang sana gitu, ada tembok. Apakah dengan ada tembok kita menyerah berbalik? Kan banyak cara. Misalkan apakah kita cari jalan belok gitu kan, sehingga nanti menuju supaya bisa nembus tembok, atau kita mau melompati tembok itu kan pilihan. Tetapi tujuan kita untuk mencapai ke sana harus sudah kita tentukan juga gitu. Oke. Om itu kan udah dari bawah banget ya Om ya istilahnya. Bisa nggak sih Om, boleh nggak cerita ke kita apa sih suka dukanya Om dalam meniti karir tuh? Ya suka dukanya yang pasti ada waktu yang kita korbankan. Itu dukanya. Oh iya. Ya, dukanya. Karena gini Mas, ketika saya bekerja, sudah bekerja, terus kemudian saya contoh sederhana saya ngambil S2, gitu ya. Saya udah punya keluarga, tapi saya ngambil S2. Pulang nyampe rumah kadang jam 10, jam 11 malam gitu kan. Itu kan ada yang saya korbankan. Iya. Ya. Waktu. Keluarga pasti. Iya, keluarga. Ya kan, waktu bersama keluarga. Karena ketika kita mencapai sesuatu pasti harus ada yang kita korbankan. Kan gitu. Okay. Nah, artinya apa? Saya mengkorbankan sebentar interaksi dengan keluarga saya, tetapi untuk next ke depan lebih baik akan kita bisa capai gitu. Nah, artinya bukan berarti kita mengesampingkan ya. Itu beda gitu ya, tetapi kita hanya memerlukan sedikit yang misalkan setiap hari kita harus ketemu, tapi sebagian ini karena kita menyisihkan
waktu karena untuk mencapai tujuan kita misal kayak kuliah sampai malam itu, pas kita pulang misalkan saya udah punya anak ya, anak saya udah tidur dan nggak ketemu, nah itu ya wajar gitu maksudku. Tapi insya Allah setelah itu kan kita bisa ini lagi. Nah itu ya seperti itu. Itu teman-temannya tadi kita udah dapetin dari Om Hadi bahwa salah satunya itu kita harus mengorbankan waktu ya Bang ya. Ya. Maybe kita nggak waktu juga, maybe sesuai kondisi teman-teman, tapi kita harus ada yang dikorbankan ya Om ya. Misalkan teman-teman waktu bermain game atau waktu tidur siang gitu kan, teman-teman harus siap mengorbankan ya Om ya. Ya, contoh ini kegiatan adik-adik ini. Iya benar. Ini kegiatan OSIS ya, semacam OSIS kan gitu. Itu cukup bagus gitu. Karena apa? Ini kan sebenarnya mengorbankan waktu, bener, tetapi akan menumbuhkan pada diri adik-adik ini untuk bicara organisasi tahu gitu kan, interaksi dengan teman-teman, kenalan teman-teman menjadi lebih banyak, tidak hanya teman sekelas tetapi bahkan bisa ke adik kelas, ke lintas gitu kan, lintas kelas. Nah itu kan sesuatu yang lain untuk membangun konektivitas gitu. Sama saja ketika Anda kuliah nanti gitu kan. Nah ada orang yang istilahnya kutu buku tadi gitu. Kalau kutu buku itu kan hanya kenalnya dari rumah ke sekolah, pulang rumah, itu saja monoton gitu kan. Benar. Maka wawasan dia akan berbeda gitu. Ketika dia masuk dalam dunia kerja, itu akan berbeda dengan orang yang pernah organisasi, orang yang pernah berkegiatan gitu, pernah bersosialisasi, akan berbeda gitu. Itu makanya plus poinnya apa? Belum tentu orang yang IP-nya dalam tanda kutip sempurna 4 gitu ya. Kalau kuliah IP 4 gitu akan lebih sukses dibandingkan orang yang IP-nya cuma 3, tetapi dia ikut berkegiatan. Karena ada plus poin buat orang yang ikut berkegiatan tadi. Makanya saya cukup apresiasi lah buat teman-teman yang ini selain bersekolah tetapi berkegiatan. Tapi jangan sampai gini, berkegiatannya oke tapi sekolahnya ditinggalkan, itu yang nggak boleh. Tapi harus balance gitu, sekolahnya oke, kegiatannya juga oke, itu yang terpenting. Berarti Om dulu pas di UGM ikut organisasi juga Om? Ya, kalau saya kebetulan dulu di UGM organisasi secara detail enggak, tetapi saya ikut beberapa kegiatan. Satu kegiatan yang kalau ada seminar atau ada ikut di panitiaan kayak seperti itu. Memang saya tidak masuk di BEM-nya istilahnya, di BEM-nya langsung gitu, tapi kalau ada kegiatan saya support ke situ. Dan selain itu kan dulu saya ikut aktif juga sebagai asisten dosen untuk di laboratorium gitu. Nah, itu yang saya dulu lakukan. Jadi tidak hanya sekedar cuman orang yang kuliah saja gitu. Oke, teman-teman. Berarti tadi kata Om Hadi juga benar bahwa kita nggak bisa hanya cuman rumah sekolah gitu ya Om ya. Iya. Tapi kita juga harus istilahnya berani untuk mengorbankan waktu. Contohnya kita ikut organisasi gitu ya Om ya, karena itu berguna sekali ya Om, apalagi kalau di dunia kerja ya Om ya. Oke. Om Hadi, kita kan ini Gen Z ya Om ya, generasi Z, dan sekarang itu identik dengan rebahan Om. Identik dengan rebahan. Nah, bagaimana sih caranya kita tuh untuk melawan kemalasan, melawan rebahan begitu Om? Ya sebenarnya tergantung niat sih sebenarnya. Nah kan gitu. Buktinya ini bisa kan teman-teman ini kan. Nah niatnya kan berarti ada niat untuk melakukan itu. Nah yang terpenting adalah bagaimana dipacu niatnya supaya teman-teman ini dikasih pengertian bahwa kedepannya itu kita itu setelah masuk dalam dunia kerja itu kan kita sendiri yang akan menentukan kan gitu. Iya kan. Bener. Gitu. Kalau kita tidak lakukan apa yang kita lakukan, ya nanti memang kita sangat tergantung orang tua, kan enggak juga nanti yang menentukan ke depannya kan kita juga kan gitu. Orang tua itu kan hanya membimbing, mengarahkan kan gitu, membantu mengarahkan, tetapi masa depan itu kita yang menciptakan sendiri. Itu yang terpenting. Berarti semuanya dimulai dari niat ya Om. Betul. Apa istilahnya, semua kemalasan itu bisa selesai dengan niat. Insya Allah. Oke teman-teman, tadi semuanya kalau teman-teman masih malas, masih rebahan gitu ya, intinya niat dulu ya Om ya. Kalau niatnya sudah kuat, pasti insya Allah bisa ya Om ya. Niat dan dilakukan ya. Iya, niat dan dilakukan. Jangan niat doang. Niat doang. Tapi nggak gerak-gerak gitu ya Om. Nanti kalau niat aja cuma diangan-angan aja kan gitu. Yang penting niat dan actionnya dilakukan. Memang niat dan action. Kalau langsung yang berat enggak, dari yang kecil-kecil aja dulu. Bertahap. Nanti akan jadi kebiasaan. Karena kan sesuatu terbiasa itu kan karena dari hal-hal yang kita lakukan secara
rutin kan gitu. Oke, teman-teman, selain niat, action, tapi nggak usah kalau misalkan masih malas dari Ya, kecil-kecil dulu ya. dari Om? yang kecil-kecil dulu. Sampai Nanti kan jadi kebiasaan. terbiasa akhirnya. Oke, paham Om. Oke Om, sebelum terakhir nih Om, boleh nggak sih Om kasih pesan-pesan terakhir nih penutupan untuk Gen Z agar bisa mengikuti kesuksesan seperti Om ini? Ya, intinya tetapkan tujuanmu. Satu, tujuan itu tidak hanya ditetapkan, tapi raihlah tujuanmu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan itu. Itu yang terpenting gitu. Nah, setelah melakukan itu, tolong secara konsisten itu dilakukan tahapan-tahapan itu. Dan jangan pantang menyerah ketika dalam menuju satu step itu ada hambatan. Karena di dalam hambatan itu pasti akan ada jalan. Tidak mesti, misalkan tadi saya ceritakan tadi seperti tembok, ketika kita ada tembok, apakah kita langsung balik? Kita nggak akan, pasti ada jalan. Walaupun jalan itu berat gitu, itu harus kita coba lakukan. Mungkin itu sih sebenarnya yang kita untuk generasi Z, dan di era digital ini juga kan gitu. Kan sekarang kan eranya era digital. Tolong manfaatkan era digital itu dengan sebaik-baiknya buat generasi Z untuk mencapai tujuan itu. Nah, karena kan kadang era digital, tetapi digitalnya itu digunakan untuk hal yang sifatnya negatif, jangan sampai seperti itu. Ya itu sih harapan saya terhadap generasi Z ini. Oke teman-teman, tadi pesan-pesan terakhir dari Om Hadi untuk teman-teman, tetapkan tujuan ya Om ya. Setelah tetapkan tujuan, kalian harus berani melangkah ya Om ya, untuk mengejar tujuan, dan kalau ada hambatan jangan berhenti ya Om ya. Tadi seperti ada tembok, kita harus cari istilahnya plan A, plan B segala macam ya Om. Teman-teman mau mengitari dari samping atau mau loncat gitu ya Om ya. Dan tadi era digital ya Om ya. Kita harus menggunakan sosmed ini dengan baik ya Om ya, sehingga berdampak baik. Jangan sampai sosmed ini malah jadi blunder ya Om ya. Yang berdampak buruk. Oke Om, itu saja Om pesannya ya Om. Oke, terima kasih Mas. Sukses ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak sekali dengan Om Hadi, mulai dari COVID-19, mulai dari vaksin, mulai dari sukses-sukses, kiat-kiat sukses dari Om Hadi ya Om ya, agar biar kita bisa mengikuti jejak Om Hadi. Semoga teman-teman semua bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari Om Hadi ya Om ya. Dan kalau teman-teman mau mengintip sosmednya, ada sosmed Om? Ada di Instagram gitu ya Om? Tapi nggak begitu aktif ya. Saya jujur nggak begitu aktif. Saya cuman sekedar ada, tapi memantau sebagai kegiatan sih pasti saya. Cari aja ya Om ya. Ada. Hadi Kardoko gitu. Teman-teman kalau mau ngintip-ngintip di sosmed Om Hadi bisa ya Om ya. Di Instagram atau di Facebook segala macam. Cari aja Hadi Kardoko. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga teman-teman mendapatkan banyak pelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita jumpa lagi di podcast Ruang Tengah selanjutnya. Dadah. Dadah. I still remember 3rd of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I like you. But I watch your eyes as she walks by, for sore eyes, brighter than a blue sky. She's got you mesmerized, but I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater, it's just polyester, but you like it better. I wish I were Heather, standing in here, watching your hand put your arm on her shoulder. Now I'm getting colder, but how could I hate her? She's such an angel, but then again kinda wish
She wears that as she walks by, waiting for the sore eyes, brighter than a blue sky. She's got you mesmerized. Will I die? Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater. It's just polyester, but you like it better. I wish I were Heather. Audio Jungle.